Kaget banget ada berita BPOM rilis ada 5 orang pegawainya yang terima uang suap dari DRG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Gosip selaku konten kreator yang ada di sosial media ini. Hari ini saya memohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk memberikan ruang dan waktu kepada seluruh konten kreator yang ada di Indonesia ini untuk dapat menyiarkan secara langsung proses persidangan Nikita Mirzani. Karena selama ini kami menduga proses persidangan Nikita Mirzani berlangsung sesuai keinginan Markus, tidak transparan, Pak. Nikita Mirzani adalah seorang artis, mempunyai fans yang besar, bukan hanya sekedar di Jakarta tetapi seluruh Nusantara. Oleh sebab itu, biarkanlah ribuan mata bisa menyaksikan secara langsung proses persidangan Nikita Mirzani ini berjalan secara transparan dan SOP, bukan sekedar berjalan sesuai keinginan Markus, Pak. Jika Bapak belum bisa memberikan kami izin menyiarkan secara langsung proses persidangan ini, proses persidangan ini sudah dikondisikan. Terima kasih. Besok Kamis persidangan kan ya. Berarti sampai sekarang belum ada kabar dari BPOM apakah datang atau tidak. Kalau kemarin dia bilang nggak datang, tapi mungkin lagi diomongin juga untuk datang pihak BPOM-nya supaya apa? Supaya kan dasarnya pengadilan ini adalah asalnya dari krim yang overclaim. Ya, itu asalnya. Makanya ada uang 4 miliar, ada yang Niki merasa di-endorse tapi yang di sana merasa bukan meng-endorse. Nah, itu tuh kan berarti krim asal muasalnya. Yuk cus besok Kamis. Kita ngelucu yuk. Jadi ada fenomena unik di kasus Sirup Marijan dan Raisa sadis. Para pendukung masing-masing kubu ternyata ada juga yang melakukan perubahan haluan ya. Salah satunya adalah tukang obat mawar yang sekarang dianggap membelot oleh tabib jenazah. Jadi alhasil si tabib jenazah ini mulailah ngebongkar-bongkar aib atau kesalahan dari si tukang obat mawar. Ya, sahabat channel, namanya juga manusia ya. Kalau dicari pasti ada aja salahnya ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, tabib jenazah kok baru ngebongkarnya sekarang? Jadi dulu waktu masih satu komplotan kok diam-diam baik. Apa emang udah kebiasaannya nutupin aib teman-temannya selama masih temenan, lalu setelah pecah kongsi baru dibuka? Sekarang kita serius. Jadi fenomena ini sebenarnya mengajarkan kita tentang dua hal ya. Dua hal. Pertama, etika bersuara. Kalau memang ada kesalahan atau sesuatu yang pelanggaran gitu ya sifatnya, kritiklah pada saat itu juga, bukan setelah pecah kongsi. Kemudian kedua, tentang integritas. Jangan sampai kita ikutan arus buzzer hanya karena dibayar atau karena solidaritas kelompok. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, kapanpun waktunya. Kalau menurut sahabat channel nih ya, fenomena kayak gini bikin kita makin susah nggak sih bedain mana informasi murni, mana dendam pribadi. Gimana pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar. Jadi ada fenomena saling tuduh buzzer bayaran ya antara pendukung Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Makin rame nih. Nah, sampai channel sekedar informasi nih bahwa buzzer secara etimologis ya berasal dari kata buzz yang artinya dengung atau riuh. Jadi kalau kita cermati ya, menurut hemat netizen channel ya, siapapun yang bersuara yang ikut mendengungkan sebuah isu ya di media sosial ya dia buzzer. Masuk netizen channel dan termasuk kalian yang berkomentar di bawah ini. Kemudian ada lagi juga istilah buzzer organik, buzzer bayaran. Netizen channel sih sebenarnya tidak masalah ya. Namanya juga orang cari rezeki, nyari sesuap nasi. Asalkan informasi yang dibagikan itu bukan fitnah, bukan ujaran kebencian, bukan hoax. Cuman ada masalah ya, di Indonesia itu sering banget muncul budaya kagak enakan. Nuhun kagak enak. Kalau dalam bahasa Banjar tuh kada penyamanan. Sudah kada penyamanan jadinya bungul. Itulah jeleknya ya, ketika sudah nerima uang ya,
atau nerima duit atau cuan atau money. Rasionalitas dan sikap kritis menghilang. Argumen yang berbeda dianggap penyerangan pribadi. Narasi jadi bias, bahkan menyerang orangnya, bukan isi pembahasannya. Dan yang lebih parah lagi, yang paling kocak ya, yang dibayar itu dia, tapi dia yang nuduh orang dibayar. Nah, dari situ biasanya juga kadang muncul fenomena unik yang tadinya buzzer gratisan, buzzer organik, buzzer sukarela gitu ya, bisa berubah jadi buzzer bayaran. Karena sudah terlanjur punya basis massa atau sudah dianggap paling vokal gitu ya. Ini yang bikin ruang diskusi kita jadi makin panas. Nah, menurut sahabat channel sendiri nih, kira-kira siapa nih yang lebih banyak buzzer bayarannya? Pendukung Nikita Mirzani kah atau pendukung Reza Gladys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Permainan apalagi yang dilakukan oleh hukum Indonesia, dan permainan apalagi bagi orang yang berduit. Dear orang petinggi-petinggi di Indonesia ini, terutama Gibran dan Pak Prabowo. Hai Pak, saya ingin melapor. Ada sesuatu yang janggal dan ini pasti A1 lah menurut saya. Untuk kasus pemerasan dan TPPU-nya Nikita Mirzani yang bak sinetron berjilid-jilid tanpa kejelasan dan menghadirkan berapa kali ahli, tapi menurut saya pribadi ini kasus terlalu dimolor-molorin. Entah kenapa. Dan satu lagi Pak, tolong ya, even kalau memang mau menghukum Nikita Mirzani silakan. Saya pribadi melihat permainan ini memang tidak bisa untuk dilawan oleh orang sembarangan. Tapi tidak apa-apa, Nikita Mirzani, aku yakin kau pasti sanggup untuk melawan ini semua. Dan Dir Bepom, ini tentang pemerasan, tapi Nikita Mirzani ini membela tentang produk yang dijual oleh Dr. Reza Gladys itu ada beberapa yang tidak berbepom, dan itu harus diklarifikasi karena sudah masuk di ranah hukum. Even bacot-bacot yang nggak menentu, silakan kalian beropini, terutama kalian tunggangi ini dan kalian ambil nipu-nipu semuanya. Tapi saya melihat di sini, saya mendukung Nikita Mirzani bukan kali ini ya, tapi tidak apa-apa ya, kalian berhak untuk melakukan itu. Tapi ingat, Nikita Mirzani bakalan keluar, itu bukan hukuman seumur hidup. Semoga ya untuk permasalahan ini minggu depan selesai. Saya kasihan lihat Nikita Mirzani, sumpah. Dear Nikita Mirzani, Kak, untuk beberapa drama-drama yang telah berjalan ini, aku yakin kamu keluar nanti pasti akan mengambil tindakan. Kamu bukan orang sembarangan, terutama Miss Gosong ya. Mau gimana pun kalian, apa yang kalian lakukan itu bakalan dia balas sama Nikita Mirzani. Oke? Saya mengikuti kasus ini dari awal. Mohon untuk ada keadilan. Kalau emang bersalah, silakan ketuk palu untuk bersalah. Tapi kalau melihat seperti ini, kami warga Indonesia bertanya-tanya terus, apakah masih ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia? Salam untuk kebenaran, jangan dimafia-mafiakan. Karena produk yang dijual itu sudah menguntungi ratusan juta dan miliaran. Oke? Semoga minggu depan ada kejelasan. Kaget banget ada berita Bepom rilis ada 5 orang pegawainya yang terima uang suap dari DRG. Ini gue nggak tahu ya berita kebenarannya ini sudah dipastikan benar atau belum. Kalau melihat dari berita ini sampai akhirnya kita bisa mengaitkan kenapa Bepom tidak mau jadi saksi pada persidangan Nikita Mirzani. Sebagaimana janji di awal kalau Bepom bersedia untuk menjadi saksi di persidangan NM. Nah loh, sekarang kenapa tiba-tiba berubah? Yang dimana alasannya itu bukan dari lembaga yang meminta permohonan. Bahkan kita udah lihat sendiri di persidangan kemarin itu kan, kalau PH-nya dari Nikita Mirzani ini memohon hakim untuk menyurati Bepom supaya menjadi saksi di persidangan tersebut. Tapi balik lagi, tradisi of Indonesia selalu melempar-lempar, minta izin aja susah banget. Tapi berasa gak loh kalau di rumah sakit aja nih minta perizinan aja selalu lempar-lempar mulu ya kan, apalagi pakai BPJS. Nah bentuk Indonesia tuh selalu kayak begini. Malah di persidangan itu hakim gak bersedia untuk menyurati Bepom supaya datang menjadi
ahli. Nah sekarang alasan BPOM kenapa gak mau datang karena tidak disurati dari lembaga. Ini repot banget sih Indonesia kayak gini nih. Jadi sampai akhirnya gue mikir ini instansi pemerintahan di Indonesia malas banget pada kerja. Ya seharusnya ini masalah cepat kelar jadi nggak kelar-kelar. Karena di instansi pemerintahannya seperti ini. Jadi kalau emang benar berita ini semoga diusut dan cepat kelar harus tegak lurus.